silaturahmi, zuhud, warok, dan zikir dan doa. Malam hari ini kita akan bahas tentang orang yang baik, terbaik yang diambil dari kitab ini. Tentang orang yang terbaik di antara kita itu siapa manusia terbaik itu. Dan tentu kita semuanya ingin menjadi manusia terbaik. Disebutkan dalam hadis kelompok manusia yang terbaik itu ada 11. Dan ini sudah kita kaji sebelumnya, tapi ini kita kaji kembali sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan terdahulu. Sehingga kita mudah-mudahan tidak bisa menjadi kelompok 11 itu ya. Satu barangkali di antara 11 itu kita miliki, begitu. Nah, kalau yang 11 itu memang ya belum tentu kita masuk kriteria itu, tapi satu di antara 11 itu kita berada di situ, insya Allah jadi manusia terbaik. Mudah-mudahan itu. Kita terus saja. Yang pertama, ini sudah kita bicarakan di dalam Sahih Al-Jami kita. Pembahasan kita yang pertama, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sahih Al-Jami. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Nah, kita sekarang kita pikir aja kita ini bermanfaat enggak dengan orang lain. Ternyata kita alhamdulillah kita punya manfaat untuk orang lain. Jadi kita ngurus orang lain, kita ngurus kebutuhan orang lain, kita akomodatif terhadap kebutuhan orang lain. Jadi memang itu Islam sekarang ya. Islam yang akomodatif, ya Islam yang masih berpikir tentang orang lain, ya, bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Banyak hal. Orang yang terus masjid juga memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang mengurus organisasi sosial seperti kita ini juga bermanfaat untuk orang lain. Kita ngaji bermanfaat juga untuk orang lain. Banyak hal yang kita tempuh dalam perjalanan hidup kita itu yang punya predikat anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia lainnya. Yang lainnya yang punya keluarga kan bermanfaat untuk keluarganya sendiri. Ya sudah banyak sekali kita sebetulnya. Ya mudah-mudahan kita pasang niat aja, kita ikhlas kita aja. Banyak sih. Kita jadi bapak bermanfaat untuk istri dan anak. Guru bermanfaat untuk muridnya. PPL yang bermanfaat untuk petani, ya itu sudah masuk di situ kita. Yang penting pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah amal yang membantu memberikan manfaat sebenarnya kepada sesama manusia. Itu yang pertama, manusia terbaik. Tidak apa ya ini ingat-ingat saja lah. Iya, yang pertama. Ya, khairukum. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus kamu adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia lain. Kemudian yang kedua, manusia yang terbaik kedua itu siapa? Ya, adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling dapat diharapkan kebaikan dan aman dari keburukannya. Ini ada dalam riwayat Tirmizi, cuma kita belum punya Sunan Tirmizi, kita baru punya Bukhari, Muslim aja di masjid itu. Tapi mudah-mudahan sedikit tadi ya hadis itu nanti bisa terkumpul sehingga masjid kelak setelah kita mati ada peninggalan, nanti
Kita kumpulkan aja dari di situ. Kita Tirmizi menyatakan bahwa yang paling baik di antara kamu adalah manusia yang diharapkan bisa memberi kebaikan dan aman daripada keburukan. Itu dalam hadis Tirmizi. Kemudian yang ketiga, siapa manusia yang terbaik? Adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ahsanukum khuluqa, katanya dalam hadis itu. Jadi di antara kamu yang paling baik itu yang akhlaknya bagus. Akhlak itu ya bahasanya bahasa Arab akhlak itu. Kalau bahasa Jawa ya tata krama. Budi pekerti, banyak bahasa yang seimbang dengan setara dengan akhlak itu. Ya. Jadi akhlak adalah ya etika dalam pergaulan, itu akhlak. Ya, baik yang berhubungan dengan manusia maupun dengan Allah. Yang berhubungan dengan manusia yang paling banyak. Ya, yang berhubungan dengan Allah ya kita lihat kepada itu, menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, kalau enggak ya kamu yang diperintahkan oleh Allah. Artinya etika kita khususnya dalam ibadah ya tidak bagus kalau kita hanya mengejar status hukum dalam sholat itu yang paling sah. Lah iya, kalau sudah tutup aurat ya sudah sah itu. Ya pakai pakaian tutup udal sampai dengkul sudah sah. Ya yang kewajiban kita sholat itu kan menutup aurat, ya sholat lah sah. Tapi dari segi etika ya enggak ada kan orang mengatakan kok sholatnya pada pakai baju atau bagiannya ya enggak ditonton, berhadapan dengan Allah. Misalnya kalau kita mau ke tempat Pak RT aja enggak mau kita pakai celana pendek dan baju ditinggal atau baju taruh di pundak begini pakai celana pendek. Pak RT barangkali Pak RT bilang ini enggak punya sopan, ini enggak punya sopan. Jadi bagus sekali kalau orang yang baik itu adalah orang yang baik akhlaknya, ya memang sangat bagus itu. Ya, sangat bagus ya. Inna min khiyarikum ahsanukum khuluqa, katanya dalam hadis riwayat Bukhari itu. Sesungguhnya di antara orang yang baik di antara kamu itu adalah orang-orang yang akhlaknya bagus. Ya kita sengaja berbicara tentang manusia sejak awal itu. Lah kita ini kan manusia yang ingin baik. Kalau sudah kita baik sesama manusia, apalagi yang dicari? Terus baik sama Allah, ya sudah. Ya hablum minannas, hablum minallah. Hablum minallah bukan gampang, tetapi ya lebih gampang daripada hablum minannas. Kalau sudah ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah, selesai. Tapi kalau sudah berbicara sama manusia dari segi sikap, tingkah laku, ucapan dan sebagainya itu sudah luar biasa banyaknya. Ya, oleh karenanya jadi ya kan banyak nanti belum lagi habis yang kita bicarakan ini lalu kesimpulan yang berkaitan dengan orang yang kebaikannya dulu malam ini ada di sini dalam pengajian kita sudah lewat sudah ada itu. Nah kemudian yang keempat itu orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya kalau Arif belum punya istri anak itu kepada mama, ya itu saya bilang yang masih punya orang tua, orang yang sedang sedang menata surga sebetulnya, sedang menata surganya bagi orang yang masih tinggal bersama orang tua, apalagi kalau lengkap, ya sedang memperbaiki surga, sedang membangun surganya sendiri. Ya, jadi orang tua begini, kita cerita orang tua. Jadi orang tua itu sebetulnya
ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum aw auladikum, lupa saya ayat itu. Cari di sini kemarin ketemu saya. Aduwal lakum fahzaru. Kalau tidak salah ayat itu. Baca dulu lupa saya. Mudah-mudahan tidak salah. Ada di sini. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya kamu dari istri-istrimu dan anak-anakmu itu musuh. Musuh. Aduh walakum. Musuh itu. Fahzaru, maka kamu hati-hati. Karena saya hafal itu ayat itu dan yang sering lama saya tidak membaca, jadi ya, ada di sini. Perasaan saya tak bisa baca di sini, karena saya baca gitu. Nah, di situ apa katanya? Jadi hati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu. Astagfirullah, jawabnya saya mencari padahal di sini tepatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kamu itu wa auladikum aduwwal lakum, dan anak-anak kamu itu musuh bagi kamu. Fahzaruhum, maka kamu berhati-hati. Wa in tasfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Andai kata kamu memberikan maaf, kemudian yang melihara wa tasfahu itu sebetulnya ya, salaman maksudnya, tapi melihara. Wa taghfiru, kemudian engkau beri maaf kepada istrimu dan anakmu, itu Allah Maha Pengampun. Jadi memang jadi bapak itu berat ya. Jadi seberat-berat apa yang dihadapi dalam keluarga itu, ya berhadapan dengan istri kita, ya sebesar-besar kesalahan istri mau tidak mau ya harus kita maafkan. Ini anjuran Allah. Andai kata kita punya anak juga sebesar-besarnya kesalahan anak, ya kita maafkan. Nah kalau kita bebankan segala kesalahan kepada anak, luar biasa beratnya juga anak, tanggung jawabnya kepada orang tua. Tidak dapat surga kalau kita tuntut anak seberat-beratnya untuk berbakti kepada orang tua, itu tidak bakal masuk surga anak itu. Maka kita sebagai orang tua yang mau, ya, wa in ta'fu wa tasfahu, jika seandainya kamu maafkan dan tidak memarahi, tidak memarahi katanya di sini. Wa tasfahu itu artinya begini, salamat. Tidak memarahi, wa taghfiru, kemudian kamu ampuni istri dan anak-anakmu, itu Allah Maha Pengampun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah, tanggung jawab. Wallahu indahu ajrun azim, nanti di sisi Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Bapak yang tahu, kalau bapak yang tahu, biar bagaimanapun anaknya, yang penting dia di jalan Allah. Maaf, kecuali kalau dia tidak sholat, anaknya disuruh sholat, tidak mau sholat, ya tidak tahu. Tapi ya selama anaknya masih mau ibadah kepada Allah, di jalan Allah, ya kita selaku orang tua itu. Nah kemudian istri, tidak ada istri yang tidak salah itu. Pasti paling banyak menjengkelkan istri sebetulnya. Tapi kan tugas kita apa? Wa intas, ya wa intaku, wa tasfahu, wa taghfiru. Kamu ampuni dia, kamu tidak memarahi dia, kemudian kamu ampuni dosa-dosa istri dan anak-anakmu, Allah akan ya Maha Pengampun. Nah itu, maka di sini sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga. Jadi intinya, kalau istri punya kesalahan, anak punya kesalahan, tugas bapak adalah
memberikan maaf ampun kepada istri dan anak. Itu bapak yang paling baik, ya itu yang terbaik. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, ya. Ibnu Hibban, tapi ya, kita belum punya kitab Ibnu Hibban, banyak kitab-kitab hadis itu. Alhamdulillah banyak orang-orang yang mau mengumpulkan ini. Ini tadi kali kok bagus. Terus pengajian kita isinya sekalian kita bahas aja. Pengajian kita itu isinya kita bahas sekalian. Kemudian yang kelima, orang yang paling baik itu seperti khutbahnya Mas Toto kemarin di masjid. Khairukum man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa orang yang paling baik di antara kamu itu adalah orang yang umurnya panjang dan amal perbuatannya baik. Nah ini kemarin di masjid jadi isi khutbah Pak Toto. Alhamdulillah ini nggak masuk. Jadi umur kita berapa pada tahun baru Hijrah saat ini? Panjang umur kita sudah. Ya, lah lumayan sudah, kalau sudah banyak 40 ke atas itu sudah tua sudah. Sama apa? Umur 40 belum tobat orang sudah blacklist. Ya. 40 itu sudah. Kalau sampai 40 tahun belum tobat, nah, daftar hitam. Artinya masih bisa dihapus daftar hitam itu, asal dia segera bertobat. Artinya jangan kita tunda-tunda tobat kita kalau sudah umur kita 40 tahun itu. Kali kita berapa tahun? 50. Astagfirullah. Tua juga lah. Iya. Lama-lama kita hidup di dunia tidak terasa umur kita sudah lewat sekian banyak. Nah, tinggal kita hitung-hitung. Panjang umur saya, bagus tidak perbuatan saya, kan begitu. Ya, bagus tidak perbuatan saya. Iya coba. Kita hitung aja. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitung-hitung, renung-renung, ya, hitung-hitung umur kita sekian, amal kita sudah seberapa, kita hitung-hitung. Ya. Sehingga kemarin ada sebuah judul itu. Umur saya semakin panjang, amal saya sedikit. Ya. Waktu kematian semakin dekat. Nah, itu ada. Tapi saya belum sempat baca itu karena buku itu pesanan orang itu, Pak Yusri. Tertarik betul saya dengan judul buku itu. Tapi insya Allah ya sekitar itulah yang dibicarakan tentang itu. Ya, umur panjang, ya, umurnya semakin tua, amalnya sedikit. Ya, umur tinggal tunggu hari, ya, kan seperti itu. Apa yang diperkuat tentunya kan? Kalau masih muda di bawah 40 tahun 40 tahun bercita-cita apa, berangan-angan atau merenung seperti itu, ya masih sempat memperbaiki, masih panjang lah. Macam saya ini sudah ya tinggal sedikit. Waktu untuk itu. Oleh sebab itu kalau saya diajak berbuat baik begini, mau saja saya. Ayo tinggal saya, ayo. Kenapa? Karena saya sudah merasa dekat begitu. Jadi kalau saya tidak mau ikut baik-baik sama jamaah, lalu kapan ya itu? Kapan saya mau berbuat bagus? Jadi ya inilah, alhamdulillah kita masih bisa berbuat baik, artinya mengkaji ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang keenam, nah, mudah-mudahan kita panjang umur dan amal kita juga baik. Yang keenam, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini riwayatnya riwayat Bukhari. Ya, riwayat Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah itu. Kalau Pak Toto sudah melaksanakan itu, guru TPA. Alik yang belum punya murid ini, belum harus punya murid ini. Ya meskipun hanya anak-anak kecil. Ya kalau tidak bisa jadi guru ya
ya jadi murid juga lah, sekali-sekali ikut belajar begitu. Nah ini ada di sini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, bagus sekali. Tapi kan jarang orang yang punya cita-cita ya. Aku jadi guru ngaji aja jarang ya. Cita-citanya ya luar biasa yang itu menjadi sumber duit, sumber penghasilan yang banyak yang diinginkan. Orang tua kalau punya anak juga tidak pernah bercita-cita mudah-mudahan anakku jadi orang takwa, enggak. Mudah-mudahan jadi pejabat, mudah-mudahan jadi orang sukses. Nah, sukses itu biasanya ya jabatan, harta. Ya dunia yang dianggap sukses itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat barangkali jarang dianggap sukses itu. Padahal urusan takwa ya sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik di sisi Allah ya adalah orang yang takwa. Ya, jadi orang yang baik di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, tapi jarang menjadi sebuah cita-cita. Ya boleh kita bercita-cita, ya jadilah kamu jadi tentara yang takwa. Jadilah kamu jadi pejabat yang takwa. Ya, jadi presiden yang takwa, jadi apalah pejabat-pejabat tapi pejabat yang takwa. Itu boleh kita bercita-cita seperti itu karena melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan dan wabil khusus ajaran agama itu adalah pekerjaan yang baik dan itu adalah takwa. Yang ketujuh, orang yang paling baik di antara kamu itu sabda Rasulullah dalam Sahih Jami ini ada di sini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang gemar memberi makan kepada orang lain. Nah, kalau ada makanan meskipun sedikit bentuknya macam apa, suguhkan. Urusan orang itu mau menerima dan tidak bisa masalah. Tapi suka memberi. Nah, sedekah yang paling bagus kalau mau kalau kita jujur aja. Setiap orang yang datang ke rumah kita itu kalau bisa suruh masuk orang kasih aja meskipun hanya air putih. Itu sedekah yang paling bagus dan paling gampang dan simpel sekali. Air putih. Apalagi kalau orang berpergian dari jauh sehingga suguhkan air putih. Itu amal yang paling bagus itu. Yang lain-lain nanti dulu lah, sebenarnya keluarkan aja air putih dulu ya. Nanti yang lain-lain mau dikasih kopi, mau kasih apa makanan lezat dan sebagainya. Nanti yang penting suguhkan dulu air. Dan ini bukti bahwa orang itu sering memberi makan. Nah, kemudian suka menjawab salam. Nih, saya ada di sini. Kemarin kan sudah kita. Orang yang bersih juga harus dijawab, orang yang baca salam juga wajib dijawab setelah pengajian kita. Itu termasuk orang yang baik. Tapi alhamdulillah kita ini kalau namanya mendengar salam meskipun bodoh-bodoh kita yang mesti kita jawab itu. Tapi yang jarang menjawab itu kalau orang bersin. Alhamdulillah ya orang jawab itu kan apa? Emang tidak tahu. Kalau menjawab salam assalamualaikum itu insya Allah semuanya paham bahwa salam itu wajib dijawab. Semakin sempurna jawabannya, ya semakin bagus balasannya. Itu kewajiban kita. Jadi manusia terbaik kita suka menjawab salam, suka memberi makan, jadi manusia terbaik. Ya tidak hanya makan, ya apa saja lah minum apa saja ya. Itu apa? Kenapa kita harus pelit? Semuanya berasal dari Allah. Air juga kita berikan kepada orang yang dari Allah yang ciptakan air. Apa saja rezeki dari Allah. Kita hanya usaha upaya aja ikhtiar. Segala-galanya sudah Allah yang ciptakan itu. Kalau sudah mendapat rezeki itu, ya kita tidak usah pelit-pelit orang. Ini kemudian yang ke-8, cepat aja kita nyanyi. Sudah lama sudah bicarakan, cuma kita secara kesimpulan sudah kita masukkan 11 orang yang terbaik itu.
Sebaik-baik sahabat di antara di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Sahih adab mufrad. Ya, semuanya kesimpulan seperti kemarin itu ada. Ya. Jadi benar-benar urusan manusia ini luar biasa, hubungan kita dengan manusia ini. Ya, sahabat yang baik adalah sahabat yang baik kepada sahabatnya, orang yang baik kepada sahabatnya. Orang yang baik juga orang yang baik-baik kepada tetangganya, tidak bermusuhan. Nah, itu yang bikin penyakit itu, tetangga punya kelebihan rezeki, kita yang tidak bisa tidur. Sebenarnya kalau punya tetangga punya apa-apa kan kita juga ikut menikmati. Ya, tetangga punya mobil kita juga bisa ikut sewaktu-waktu. Andai kata sakit juga bisa diangkat dengan mobil tetangga. Lalu tahu apa sakit hati bisa. Ya, itu kan tidak senang kalau orang lain memperoleh nikmat. Ya, itu termasuk iri namanya, dengki apalagi, hasad apalagi. Ya, nah, boleh. Jadi tetangga yang baik itu baik dengan tetangganya. Bila perlu kalau tetangga kita kaya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah berikan rezeki kepada yang bersangkutan. Ya. Lebih baik kita doakan mudah-mudahan rezeki yang diberikan Allah kepadanya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Malah manusia yang baik juga orang-orang yang mendoakan orang tapi orang itu tidak tahu. Itu bagus. Ya, kita doakan orang tapi orang yang kita doakan tidak tahu, itu perbuatan yang sangat mulia juga. Tentu doa yang baik kalau mendoakan orang jelek ya tetap dengar atau tidak dengar, tahu atau tidak tahu adalah perbuatan tidak bagus. Allah yang akan mengetahui segala-galanya. Kesembilan, orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang hatinya bersih. Sahih Jami ada di sini nanti, tapi belum sampai ke sana, belum. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya, lisan yang jujur kami paham, kata sahabat itu. Ya, ngomong apa? Ngomong yang bagus dan jujur itu. Maka apa yang dimaksud hati yang mahmum? Katanya sahabat. Rasulullah menjawab, orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Nah, coba. Seperti itu yang dulu ya disampaikan oleh Rasulullah. Para sahabat, kamu kepengen gak lihat orang calon penghuni surga? Ya kepengen Rasulullah. Pengen. Nah, datanglah orang yang diceritakan oleh Rasulullah. Nah, itu orangnya. Yuk biasa-biasa saja perkembangan orangnya. Lalu salah seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah, bagaimana kalau sang Nabi rumahnya Rasulullah? Ya minta izin aja sama yang bersangkutan. Minta izinlah salah seorang sahabat kepada yang dikatakan calon penghuni surga oleh Rasulullah itu, boleh katanya datang. Di rumahnya biasa aja dia. Tidak apa-apa, dia biasa saja yang ngaji ya jarang, sholat malam juga enggak, biasa saja. Lalu tanya dia tuh, penasaran ini orang yang sahabat ini. Dibilang ini calon penghuni surga, tapi itu kelihatannya biasa-biasa saja. Kemudian dia tanya, apa sih amalanmu itu sehingga kamu itu dibilang oleh Rasulullah calon penghuni surga? Ini jawaban dia itu. Dia itu hatinya bersih, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah benci dan hasad kepada orang lain. Bahkan setiap mau tidur itu dia doakan, dia menyatakan, ya Allah ampunilah saudara-saudara hamba, manusia-manusia itu, mohon diampuni kepada Allah. Itu setiap
Setiap mau diberi yang dibaca ya Allah. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Makanya dalam doa itu enggak usah waktu tidur. Pada saat sholat aja kita baca doa. Jangan lupa itu wali jami'il mu'minin wal mu'minat. Ini artinya di sini. Ya. Di sini. Supaya bebas, tidak ada salah kita kepada orang lain. Ya. Orang lain kita berikan maaf sebelum mereka minta maaf kepada kita. Ya, insya Allah menjadi calon penghuni surga dan pantas masuk surga. Kenapa? Karena jadi dia menjadi manusia terbaik. Pantas itu. Ya. Susah? Ya enggak susah nih. Gampang. Tapi itu bukan dengan cara nggak usah keluar rumah supaya saya tidak ngomong dengan orang. Diem aja di rumah. Itu salah itu. Disalahkan oleh Rasulullah. Orang yang tinggal di rumah aja supaya menghindari dosa. Di rumah aja lah, tidak usah ketemu orang, tidak usah apa orang tetangganya kelaparan, tidak tahu. Tetangganya meninggal dunia, tidak layak. Apalagi ngantar ke kuburan, apalagi nyolatkan temannya yang meninggal, tidak. Karena takut kumpul orang. Itu salah. Salah itu. Jadi apa yang dilakukan orang cuma kita jaga hati kita. Jangan sampai zalim kepada orang, kemudian punya kebencian dan hasad. Sakit tuh rasanya jadi orang pembenci dan sakit. Ya, sakit sekali rasanya kalau jadi orang tukang benci. Ke-10 ini orang yang cepat membayar hutang. Nah, kalau punya hutang itu orang terbaik itu orang terbaik. Yaitu yang pernah saya ceritakan. Kalau masih ingat pernah saya cerita kalau nggak salah ya. Pernah saya cerita. Ini terjadi pada saat saya kuliah dulu sekitar tahun 75. Seseorang itu kelihatannya ya ibadah kepada Allah jarang kelihatan gitu. Pondoknya aja lah, pondok kayak pondok-pondok di sawah itu pondoknya. Ya. Tapi kalau dia hutang sama orang nggak pernah meleset. Kalau dia bilang saya hutang 2 hari, 2 hari dia datang dibayar. Kalau bilang saya hutang seminggu, seminggu datang. Sehingga meskipun dia itu manusia dalam keadaan manusia itu tidak punya nilai, tetapi orang-orang di sekitarnya itu asal dia hutang itu tidak pernah ditolak. Kenapa? Karena jujurnya hutang cepat dibayar. Nanti kalau sudah bayar hutang, ya hutang lagi, tetap dikasih. Sehingga pada suatu saat beliaunya itu meninggal. Ya, orang-orang yang menyaksikan mengatakan siangnya dikuburkan, malam harinya di kuburannya itu bercahaya. Di kuburannya bercahaya. Lah siapa yang ngatur hidup ini? Allah. Allah. Tapi ini mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Pernah terjadi ya di daerah tempat saya sana. Ya, jadi pejabat kepala desa. Jadi buta. Ya lengkap Islamnya. Naik haji juga jadi Pak Haji. Ya jadi Pak Haji. Jadi pejabat kepala desa. Ya tidak tahu apa yang diperbuat oleh yang saya maksud tadi, apa perbuatannya. Karena tidak sekampung dengan saya cerita. Pada saat beliau meninggal, begitu orang pulang dari kuburan mengantar ke jenazahnya itu, tiba-tiba datang seekor anjing yang lagi hamil, bunting, bukan hamil ya, kalau anjing itu kan gitu, ya, anjing bunting, tiba-tiba datang ke kuburan dan beranak di atas kuburan itu. Subhanallah, masya Allah. Itu tidak usah kita terka, ciri apa itu, wallahu a'lam. Tapi siapa yang nyuruh anjing ini datang bawa perutnya yang bunting itu, kok langsung melahirkan di atas kuburan sang kepala desa. Ya, ini untuk ibarat saja, untuk ibarat saja. Cerita ini entah benar entah tidak, saya juga memperoleh cerita
Dan saya tahu memang orang saya tahu, tapi saya tidak menyaksikan meninggal. Dan baru-baru di sini kami tidak usah jadi fitnah, karena untuk ibrah buat kita, untuk ibrah buat kita saja. Baru-baru di sini ada, ya orang meninggal, setelah kuburannya siap ditempati, konon kabarnya datang kelapa besar sekali. Tidak sama kelapa. Banyak yang menyaksikan, tapi tidak semua dari yang datang ke kuburan itu bisa melihat. Hanya beberapa. Saya dapat cerita dari orang yang melihat, tapi tidak usah menyebut nama siapa. Itu tentu apa? Gambaran Allah juga yang ngatur kelapa itu. Mungkin siapa tahu malaikat itu yang diurus Allah. Minta dia apa-apain oleh orang itu. Ya tentu yang gitu-gitu rahasia Allah bisa hilang dengan sendirinya. Nah itulah, maka ini berkaitan dengan hutang ini. Kalau namanya sudah punya, kenapa ditunda-tunda? Bisa rusak. Orangnya kan orang mampu itu. Lah kalau nggak cepat bayar dulunya, kalau penanggung hutang itu kan Nabi tidak menyalahkan orang yang punya hutang. Tidak menyalahkan jelas orang yang punya tanggungan. Ya. Orang lain yang disuruh sholat oleh Rasulullah. Berarti itu ya tentu tidak bagus memang kalau menunda dan tidak membayar hutang. Ya itu tadi ke-11 ini ya, ke-11. Berarti selesai 11 tadi ini. Orang yang meluaskan tempat duduk untuk orang lain. Nah ini sepenuh tempat ini. Datang orang yang kita hargai itu. Nah, Alik angkat kaki. Sini Pak, Bapak duduk di sini aja. Saya lagi cari kain. Nah seperti itu kira-kira. Jadi memberikan tempat duduk bagi orang yang datang, Pak. Ya, itu hal yang sangat sepele. Tapi kalau tidak berdasarkan ilmu semacam ini, biarin aja. Dan belakangan datang ya biar aja duduk di MPR sana. Nah, seperti itu kita. Padahal orang itu orang yang kita hormati. Nah, itu orang yang tak berilmu. Padahal bagus sekali, orang terbaik sebetulnya. Kalau ada orang datang belakangan, kita kasih tempat duduk. Sini Pak, Bapak duduk di sini. Nanti saya cari yang lain saja. Kenapa? Ya. Dalam pandangan kita orang ini orang yang patut dihormati, orang yang disegani, dan orang yang barangkali juga punya manfaat untuk orang banyak. Tidak salah kalau kita berikan tempat yang luas untuk dia duduk. Ini sudah manusia terbaik 11 sudah. Tidak bisa semuanya kita sandang manusia terbaik tadi. Ya mudah-mudahan 1-2 di antaranya termasuk masuk dalam diri kita. Minimal kita baik dengan tetangga, baik dengan sahabat kita, rajin menjawab salam, punya tanggungan kepada orang. Kalau sudah punya ya dibayar. Nah cuma kalau orang mengutangkan kepada orang lain sebuah hutang gitu, wajib bagi yang punya hutang nagih, jangan dibiarkan. Jadi nanti kalau misalnya seluruh itu orang punya utang tidak pernah nagih, yang salah dia, yang punya udah pernah nagih kok. Yang bener aja tidak mau bayar orang tidak pernah nagih. Minimal diingatkan, pinjaman lu itu saya nggak butuh ya, kira-kira apa? Nah ya yang bahasa yang anu lah, dan bahasa yang enak didengar dan orangnya bisa paham gitu. Ya. Kalau tidak ditagih kita yang salah. Ya, kita yang salah. Minimal mengingatkan bahwa tanggungannya itu ya kalau diselesaikan saya juga perlu seperti itu. Jadi karena menyangkut masalah hutang, ya terserah dia lah. Dia juga tahu salah kita yang nagih. Mengingatkan bahwa tapi bagus kalau misalnya dah biar aja. Ikhlaskan aja jadi amal jariah, amal sedekah, amal
infak apa namanya lah, itu lebih bagus memang. Kalau kita punya harta di tangan orang tidak dibayar kemudian kita ikhlaskan, Allah nanti akan membalasnya di sana, itu lebih bagus. Nanti ada hadisnya di dalam pelajaran kita nanti berikutnya di situ. Artinya apa? Ya barang siapa yang memudahkan kehidupan orang, maka Allah akan mempermudah kehidupan kita besok di akhirat. Ya, yang orang tidak bisa bayar ya sudah ikhlas saja. Itu kan memudahkan kehidupan orang, tidak membebani. Kalau kita paksa, apalagi dengan ancam, itu luar biasa. Orang sudah nggak punya, diancam lagi. Ya bagaimana baiknya kalau kita yang tertimpa seperti itu? Ya sebaiknya kalau memang kita lapang dada, kita murah lapang rezeki. Kalau ada yang minjam duit, kalau tidak mau bayar ya sudahlah, Allah nanti akan membalas. Itulah menjadi manusia terbaik kita, insya Allah. Nah itulah kesimpulan sementara dari kitab kita ini, apa yang pernah kita pelajari. 11 manusia terbaik. Mudah-mudahan kok di sini tidak disebut lah.